semuanya, selamat datang kembali di channel Bicara Fakta dan Opini. Kali ini kita akan membahas sebuah negara kecil yang mungkin jarang masuk berita, tapi menyimpan segudang cerita unik. Namanya Tuvalu, sebuah negara mungil di tengah Samudra Pasifik yang ukurannya bahkan lebih kecil dari banyak kota di Indonesia. Walau kecil, negara ini justru punya daya tarik luar biasa. Bayangkan sebuah negara yang bisa kamu jelajahi seluruhnya hanya dengan berjalan kaki dalam sehari, yang hampir tidak punya lalu lintas, bahkan ibu kotanya pun terasa seperti sebuah desa besar. Kedengarannya aneh kan? Tapi justru disitulah letak keunikannya. Di video ini, kita akan mengupas tuntas fakta-fakta paling menarik tentang Tuvalu. Mulai dari kehidupan sehari-hari penduduknya, alam yang luar biasa indah, hingga hal-hal nyeleneh yang bikin Tuvalu berbeda dari negara manapun di dunia. Jadi, duduk santai, siapkan cemilan, dan mari kita jelajahi Tuvalu bersama-sama. Tuvalu hanya terdiri dari 9 pulau kecil. Dengan total luas daratan sekitar 26 km persegi saja, kalau dibandingkan, luasnya bahkan lebih kecil dari Jakarta Selatan. Saking kecilnya, kalau kamu buka peta dunia, Tuvalu hampir tidak terlihat. Hanya terlihat seperti titik kecil di Samudra Pasifik yang luas. Bayangkan, satu negara dengan ukuran seperti satu kecamatan di Indonesia, tapi punya status sebagai negara berdaulat penuh. Hal ini membuat Tuvalu sering disebut sebagai salah satu negara paling imut di dunia. Namun, justru karena ukurannya kecil, masyarakat di sana hidup dengan cara yang sangat sederhana. Tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada mal besar, bahkan tidak ada sistem transportasi rumit. Semuanya terasa dekat, akrab, dan tenang. Kalau kamu tinggal di Tuvalu, kemungkinan besar semua orang akan tahu siapa kamu. Karena jumlah penduduknya juga hanya sekitar 11.000 orang saja. Di Tuvalu, jalan raya bukan hanya tempat untuk kendaraan lewat. Karena jumlah mobil di sana sangat sedikit, jalan utama malah sering berubah fungsi. Anak-anak bisa bermain bola di tengah jalan tanpa takut tertabrak. Orang-orang bisa berjalan santai tanpa terganggu lalu lintas. Bahkan ada yang menggunakan jalan untuk acara sosial. Di ibu kota Funafuti, jalan utama yang menghubungkan ujung ke ujung pulau begitu sepi, sehingga suasananya lebih mirip jalan desa daripada pusat pemerintahan negara. Bayangkan saja, di Indonesia jalanan penuh dengan macet, klakson, dan motor berdesakan. Sementara di Tuvalu, jalan raya bisa jadi tempat anak-anak main voli. Uniknya, karena Tuvalu punya bandara kecil, landasan pacu di sana juga sering digunakan sebagai lapangan olahraga. Ketika tidak ada pesawat mendarat, warga setempat menjadikan landasan itu sebagai tempat jogging, bermain bola, bahkan untuk piknik sore. Jadi, bandara di sana bukan sekadar pintu masuk internasional, tapi juga ruang publik utama masyarakat. Bagi orang Tuvalu, laut bukan hanya pemandangan indah, tapi benar-benar pusat kehidupan. Hampir semua aktivitas bergantung pada laut, mulai dari makanan, hiburan, hingga transportasi. Sebagian besar penduduknya hidup dari menangkap ikan, dan budaya memancing di sana sudah mendarah daging. Bahkan anak-anak kecil sejak usia dini sudah diajarkan cara memancing dan berenang di laut terbuka. Kalau di Indonesia, anak-anak belajar naik sepeda, di Tuvalu anak-anak belajar mendayung perahu kecil. Selain itu, laut di sekitar Tuvalu sangat jernih dengan terumbu karang yang masih terjaga. Keindahannya luar biasa, tapi juga menyimpan ancaman. Karena letaknya sangat rendah, Tuvalu berada di garis depan ancaman perubahan iklim
dan kenaikan permukaan laut. Bagi mereka, laut adalah sahabat sekaligus tantangan terbesar. Kehidupan di Tuvalu sangat komunal. Artinya, semua orang saling kenal dan saling membantu. Tidak ada kehidupan kota yang sibuk, tidak ada hiruk-pikuk, dan hampir tidak ada kriminalitas besar. Rumah-rumah di sana sederhana, sebagian besar dari kayu dan seng, tapi suasananya hangat dan ramah. Kalau ada acara atau pesta, biasanya semua penduduk di pulau itu ikut serta. Tidak ada yang merasa asing atau sendirian. Makanan sehari-hari pun sederhana. Ikan segar, kelapa, dan umbi-umbian lokal. Kadang ada makanan impor, tapi sangat terbatas. Jadi, bisa dibilang gaya hidup mereka lebih dekat dengan alam dan jauh dari kesan konsumtif. Yang menarik, hiburan di Tuvalu juga unik. Tidak ada bioskop, tidak ada mall, dan tidak ada konser besar. Hiburan utama biasanya berupa tarian tradisional, permainan musik, atau sekadar berkumpul sambil berbincang dengan tetangga. Rasanya seperti melihat kehidupan masa lalu yang masih bertahan di zaman modern. Internet di Tuvalu bisa dibilang fenomena tersendiri. Sebagai negara kecil dengan sumber daya terbatas, akses internet di sana masih lambat dan mahal. Namun, Tuvalu punya keuntungan besar dari kode domain negara mereka, .tv. Ya, domain .tv ini sangat populer di dunia karena identik dengan television. Banyak perusahaan televisi dan platform streaming membelinya. Dan itu memberikan pemasukan besar untuk Tuvalu. Jadi, meskipun akses internet sehari-hari di sana tidak secepat negara maju, tapi secara global mereka justru punya peran penting dalam dunia digital. Bayangkan saja, negara kecil di tengah Samudra Pasifik bisa menghasilkan jutaan dolar hanya dari kode internet mereka. Itu salah satu contoh bagaimana sebuah negara kecil bisa pintar memanfaatkan peluang. Karena letaknya terpencil, Tuvalu menjadi salah satu negara yang paling jarang dikunjungi wisatawan. Tidak ada penerbangan internasional setiap hari. Bahkan, kadang seminggu hanya ada beberapa kali pesawat yang datang. Itu pun dengan harga tiket yang cukup mahal. Namun, justru karena jarangnya turis, Tuvalu menawarkan pengalaman autentik. Kalau kamu berkunjung ke sana, kamu tidak akan menemukan hotel berbintang 5 atau restoran mewah. Sebaliknya, kamu akan disambut dengan keramahan penduduk lokal, kehidupan sederhana, dan pemandangan alam yang masih murni. Bisa dibilang, Tuvalu adalah destinasi untuk mereka yang benar-benar ingin merasakan kehidupan pulau apa adanya. Jauh dari hingar-bingar dunia modern. Itulah tadi perjalanan kita mengenal fakta unik Tuvalu, negara kecil yang sederhana, tenang, tapi penuh dengan daya tarik. Dari jalan raya yang bisa dipakai main bola, laut yang jadi pusat kehidupan, sampai domain internet yang mendunia. Tuvalu membuktikan bahwa sebuah negara tidak harus besar untuk bisa dikenal dunia. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa klik like, share video ini ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Dan terakhir, aku mau tanya ke kamu, kalau punya kesempatan, apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke Tuvalu meski letaknya jauh dan terpencil? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena siapa tahu jawabanmu bisa jadi bahan diskusi menarik di video berikutnya. Sampai jumpa, dan tetaplah penasaran dengan fakta-fakta unik dari berbagai penjuru dunia.